perjuangan karir dari nol sampai diejek itu. Akhirnya dia pasti tahu Park Seo Joon itu. 1 minggu berapa kali. Terus ya itu jangan lupa kayak sebelum tidur itu berdoa dulu gitu. Sebelumnya Mary mau ngucapin selamat tahun baru ya buat teman-teman. Semoga teman-teman tetap senang, tetap have fun walaupun kita dalam kondisi yang masih dibilang pandemi atau Covid ini. Tapi aku percaya bahwa dengan tahun baru ini kita juga akan membawa harapan baru dan otomatis A3 kembali hadir nih teman-teman dengan topik baru yang spesial. Kan kepo kan ya, apa itu yang spesial. Jadi teman-teman, kan kemarin kita udah bahas tentang relation atau hubungan, terus kemudian kita juga udah bahas tentang pelayanan. Nah, kali ini nih kita kembali dengan membahas topik tentang hobi. Ya, seperti teman-teman bisa lihat di tonton kita hari ini. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, ya. Jadi dia namanya Sylvie. Bagi teman-teman yang baru kenal atau belum kenal, ya hai. Oke, ya jadi Sylvie ini ya biar teman-teman kepo kita langsung tanya-tanya aja kali ya. Oke, ya halo Sylvie. Ya halo. Oke, mau tanya nih beberapa pertanyaan. Nah, biar teman-teman tidak kepo gitu kan ya. Oke, jadi Sylvie ini hobinya apa aja nih kalau boleh tahu? Bisa diurutin dari yang paling senang sampai yang paling jarang dilakukan. Yang paling seneng ya itu nonton drakor. Terus yang jarang dilakukan itu kayak masak kue itu jarang. Soalnya kan ya ada kuliah sama tugas-tugas itu. Oke, ya. Nah, tadi kan Sylvie udah bilang nih teman-teman, yang paling sering dia lakukan adalah nonton drakor. Oke, jadi kita hari ini akan membahas tentang drakor, teman-teman. Tapi kita bukan membahas tentang filmnya karena nggak akan selesai teman-teman video ini. Jadi kita membahas tentang hobinya saja. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, kira-kira dari Sylvie sendiri, kapan sih waktu pertama kali Sylvie itu memutuskan sih lebih senang berkecimpung atau memiliki hobi di dunia drakor ini? Awal SMA itu diracuni sama temen SD ku. Pertama kali lihat drama Korea itu judulnya Dots. Oh, mungkin teman-teman yang nggak tahu Dots itu jadi Descending of the Sun. Itu filmnya bagus. Oke, abaikan. Oke. Nah, pertama kali kan pas waktu SMA gitu kan ya. Berarti kalau dihitung-hitung udah berapa? SMA 4 tahun? 4 tahun apa? Ya segituan sih. 4 tahun deh. Wah, lumayan lama sih. Oke, berarti karena 4 tahun pasti udah banyak nonton nih kan ya? Sering malah. Sering. Kira-kira dalam dalam 1 hari atau 1 minggu berapa banyak sih drakor yang sudah Sylvie tonton? 10 lebih mungkin ada Per minggu. Ya sekuatnya mata sama tugas-tugas itu kapan selesai. Oke. Ya, jadi sedikit penjelasan teman-teman dan klarifikasi. Mungkin teman-teman nggak ngerti drakor itu apa. Jadi drakor itu adalah drama Korea. Drama Korea adalah drama. Sama ya perasaan. Iya.
Ya jadi biar mereka ya udah 4 tahun kan ya, udah lumayan banyak juga. Nah terus dari sekian banyak film nih, kira-kira aktris dan aktor terfavorit kamu dari drakor itu siapa? Kalau aktris itu apa siapa? Song Song Hye Kyo. Oh, oke. Bagi teman-teman yang nggak tahu Song Hye Kyo itu adalah mantan istri dari Sok Joong Ki. Kalau nggak tahu juga pernah main film Descending of the Sun ya? Pernah. Oke. Nah itu teman-teman. Kalau kurang tahu lagi mungkin nanti teman-teman bisa coba cek di internet gitu. Oke, ya. Mau tanya-tanya lagi nih, 4 tahun kan ya nontonnya? Nah, kira-kira selama Silvi nonton drakor atau drama Korea, adegan apa sih atau kisah apa sih yang Silvi suka atau adegan apa yang bisa apa ya menyentuh gitu di hati? Persahabatan. Oh, persahabatan ya. Oke, oke, oke. Saya mulai nangkep persahabatan. Persahabatan yang dibumbui dengan konflik atau yang mulus-mulus saja gitu? Ya, yang pertama ada konflik, terus akhir-akhirnya mulus-mulus, jadi teman senamani gitu. Ya. Nah, kan persahabatan ya kan. Terus kalau misalkan adegan yang paling nggak disukai atau yang paling kan drakor itu kan setahu saya kan banyak genrenya, ada yang kolosal, ada yang tentang romance atau romantis, ada yang tentang kesehatan, ada yang tentang ya macam-macam complicated lah ya. Kalau aku jelasin teman-teman nanti durasinya nggak cukup. Jadi kira-kira adegan atau bagian yang paling nggak kamu sukai dari drakor atau dihindari lah, jangan sampai aku misalkan kalau aku ya jangan sampai nonton yang kolosal soalnya kan perang-perang gitu kan ya. Nah aku kan orang suka yang perang-perang gitu. Ya sama sih. Oh sama. Oke, berarti kolosal. Oke, jadi begitu teman-teman. Nah selanjutnya nih mau tanya dari hobi kamu kan tadi bilangnya hobi nonton drakor, terus juga ya mungkin paling jarang dilakuin itu adalah masak kue gitu. Kira-kira alasan, bukan alasan sih, kenapa Silvi bisa sampai tertarik ke drakor selain dihasut temen tadi itu karena apa? Mungkin karena aktornya ganteng atau aktrisnya cantik atau mungkin karena ya seperti kita tahu kan perfilman di Indonesia itu kan mungkin atau gimana gitu dari sisi memandangnya sehingga bisa lebih suka drakor gitu daripada produk lokal. Terutama ya, aktornya itu ganteng-ganteng. Oh, aktornya ganteng. Jadi begitu guys, aktornya ganteng. Oke, karena ganteng itu relatif, jadi aku tidak bisa menyalahkan teman-teman kalau teman-teman beranggapan cowok Korea itu tidak ganteng, karena itu semua kembali lagi ke opini teman-teman. Ya, terus pertanyaan selanjutnya lagi nih, menurut kamu seberapa apa ya? Seberapa besar sih pengaruh drakor di hidup kamu? Maksudnya? Kan dari hobi itu kan istilahnya itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan di waktu luang, di waktu kosong. Nah, kira-kira dari kamu nonton drakor itu ada nggak kesan-kesan yang disampaikan atau yang sampai saat ini masih membekas gitu? Jadinya mempengaruhi yang misalkan nih contohnya adegan persahabatan kan, tadi sukanya persahabatan, jadi kayak makna kehidupannya itu jangan sampai jadi fake friend atau kayak gimana. Banyak. Oh mungkin yang paling membekas aja kan Di drakor Itaewon Class itu dia kayak ngebahas perjuangan karir dari nol sampai diejek itu, akhirnya dia pasti tahu Park Seo Joon itu. Oke, ya. Jadi dia itu kayak termotivasi dari buku atau papanya musuhnya dia gitu. Ya itu sih.
Ya, gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran Pak Seojun itu siapa, ya silakan dicari di Google karena saya juga agak sedikit semi-semi lupa teman-teman mukanya. Tuh, buat filmnya juga teman-teman bisa cari trailernya di YouTube atau di manapun ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih pertanyaannya. Menurut kamu dari hobi kamu sendiri ada hal atau poinkah yang bisa buat kamu itu jadi memuliakan Tuhan dari hobi kamu? Ada. Boleh di-sharingkan supaya teman-teman ini mungkin kan ada yang suka drakor gitu kan ya. Tapi kan mungkin ada teman-teman kita yang sedikit apa ya, sedikit takutnya kan kalau nonton drakor itu kan series kan ya, per episode gitu kan ya. Takutnya kan mereka kayak malah buang waktu atau kayak gimana gitu. Mungkin kamu mau sharingkan supaya gimana cara dari hobi itu bisa memuliakan Tuhan. Ya dari setiap drakor kan pasti ada kayak orang yang kayak putus asa terus berdoa ke gereja, datang ke gereja terus minta mohon atau minta petunjuk supaya dia itu kayak dilancarkan gitu. Ya udah akhirnya dia datang ke gereja terus berdoa minta permohonan dari Tuhan dan akhirnya itu pun ya dikabulkan. Oke, ya. Berarti lebih ke arah pesan dari film itu ya yang bisa diterapkan di kehidupan. Oke, ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut nonton drakor karena ya walaupun gak semua teman-teman suka nonton drakor, tapi setiap hobi itu pasti punya sisi positifnya gitu. Tergantung dari teman-teman mau menempatkannya seperti apa dan bagaimana juga. Gitu teman-teman. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira dari kamu sendiri ada tips dan trik gak buat teman-teman yang nonton di rumah supaya hobi yang mereka punya, khususnya nonton drakor, itu bisa menyenangkan diri sendiri, tapi juga bisa menyenangkan hati Tuhan. Tipsnya ya jangan setiap hari lihat. Jadi kayak diseling-seling gitu. 1 minggu berapa kali. Terus ya itu jangan lupa kayak sebelum tidur itu berdoa dulu gitu sih. Oke, ya berarti gitu ya teman-teman tips dan triknya. Ya, aku tahu teman-teman pasti yang namanya jiwa kekepoan itu kan kenceng gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nonton episode pertama kok menarik gitu, lanjut, nggak sengaja, jangan-jangan teman-teman udah ngabisin waktu lumayan banyak gitu untuk nonton drakor itu, bahkan jangan-jangan 1 hari udah langsung selesai gitu kan ya 16 episode. Itu bahaya teman-teman. Nanti teman-teman lupa mandi, lupa makan, lupa semuanya, jangan sampai lupa nama teman-teman, itu bahaya teman-teman. Oke, begitu ya. Oke. Nah, drakor ya tadi. Mungkin selain drakor, Silvi punya apa ya? Tontonan yang lain kayak misalkan dari film Indonesia atau film Barat atau film Thailand atau film Mandarin atau film apapun itu yang mungkin juga Silvi suka walaupun emang drakor lebih seneng gitu kan. Ada nggak? Ada dari Cina. Ya sama kayak drakor itu, cuma beda genre gitu. Judulnya itu Meteor Garden. Oh ya, ya teman-teman Meteor Garden itu ya kurang lebih tentang persahabatan juga kan ya. Tapi juga ada sedikit bumbu-bumbu. Ya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, ya. Berarti selain nonton drakor, berarti ya apapun lah ya tontonan yang bisa ditonton gitu. Kalau film rohani sendiri, Silvi suka nonton juga nggak? Tergantung filmnya apa tuh. Biasanya kalau yang Silvi tonton itu genrenya yang seperti apa, yang motivasi kah atau yang apa ya istilahnya kayak kan banyak tuh genre film rohani yang seperti apa? Ya yang memotivasi itu.
Oh, oke. Jadi Silvi ini positif ya teman-teman, bukan positif COVID maksudnya. Positif lebih ke arah dia suka film-film yang bisa membangun semangat, terus juga yang bisa apa menguatkan persahabatan karena di tengah-tengah kita sekarang kan ada banyak fake friend teman-teman, jadi hati-hati gitu. Terus juga suka nonton ya mungkin yang sedikit bumbu-bumbu tadi ya teman-teman. Oke. Nah kan udah 4 tahun juga kan ya nonton drakor dan sekian belas judul, sekian puluh judul. Nah dari Silvi sendiri ada nggak satu drakor yang gitu sih mau terbaru atau yang terlama yang bener-bener wah film ini gokil parah sih keren banget. Ada banyak. Mungkin tiga lah tiga. Yang pertama itu Itaewon Class, Startup, sama Crash Landing on You. Oh, Chloe. Ya. Oke, mungkin dari aku udah selesai sih pertanyaannya gitu. Mungkin dari sini ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman yang nonton ini? Gak ada sih, cuma itu aja. Oke, ya. Jadi mungkin akan ada banyak hobi-hobi yang teman-teman punya. Kayak contohnya Silvi kan gak cuma nonton drakor, tapi dia juga punya hobi lain kayak misalkan apapun itulah ya, kecuali memasak itu nomor paling terakhir gitu. Nah tapi apapun hobi teman-teman, sebisa mungkin teman-teman mau untuk mempergunakan hobi itu untuk lebih ke arah atau ke jalur yang positif teman-teman. Memang gak mudah gitu kan ya buat kita selalu bisa membawa ke arah yang positif, tapi benar kata Siti tadi, jangan lupa buat berdoa teman-teman, karena setiap kehidupan kita itu ketika kita mau mengandalkan Tuhan, ketika kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan itu akan teratur dengan apik gitu, perfectly. Ya, seperti biasanya Silvi mungkin oh ya sebelumnya Silvi udah pernah nonton channel A3 kan ya? Udah. Nah, kan di bagian akhir itu kan selalu ada yang spesial gitu kan ya. Bukan siang spesial. Oke. Jadi untuk hal yang spesial ini aku mau kasih Silvi tantangan gitu. Nah, silakan Silvi bisa kasih reaction, nilai atau sedikit sinopsis dari beberapa drakor yang aku sebutin. Siap? Siap. Oke. Kalau nggak tahu bilang pas aja. Oke? Yang pertama startup. Startup itu dia kayak ada sebuah perusahaan gitu. Dia itu kayak jatuh terus awal sebelum dia punya perusahaan dia kan menang juara lomba matematika akademik itu setahu saya. Terus dia itu kayak ikut kayak kompetensi dari semua orang-orang yang terkumpul di situ sih. Terus akhirnya ada salah satu mentor yang ngasih dia motivasi gitu supaya dia bangkit. Terus dia itu ya sempat terkena tipu sama dari Amerika atau dari mana gitu. Aku ya lupa sih. Ya nggak lupa temen baru-baru ini. Oke. Ya. Selanjutnya Hai Bye Mama. Hai Bye Mama itu dia itu awalnya nikah, terus hamil, akhirnya sebelum melahirkan mamanya itu ketabrak mobil itu. Jadi itu mamanya minta tolong ke orang yang melihati dia di lokasi tertabrak itu supaya menyelamatkan anaknya itu terlebih dahulu. Terus mamanya sudah meninggal, akhirnya anaknya itu kelihatan mamanya dalam kayak malaikat gitu. Jadi anaknya itu masih kecil,
TK kalau nggak salah. Itu sering kayak ngeliat hantu anak kecil lah, itu berawal dari mamanya yang sudah meninggal itu. Datang kan kayak kangen gitu tuh. Oke. Selanjutnya nih Itaewon Class pasti hafal sih. Taiwan Class ya, yang kayak tadi pertama Iya. aku ceritain itu. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi silahkan di rewind video ini. Oke, lanjut. It's okay not to be okay. Itu ada anak kecil yang dia punya trauma ke masa lalu gara-gara mamanya kenapa itu aku ya kurang tahu. Terus akhirnya dia ketemu sama kayak perawat dari rumah sakit jiwa gitu. Nah, akhirnya dia itu kayak disembuhkan sama dia. Terus yang perawat itu punya kakak lah, kakaknya itu ya sama trauma gitu, trauma sama kupu-kupu gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih The Word of the Married. Itu aku nggak lihat, Oh, enggak lihat. sempet tayang di TV tapi aku nggak lihat. Ya, oke. Terus ini bisa kamu kasih rating kali ya dari 1 sampai 10. Seberapa suka atau seberapa wah film ini worth it banget gitu. Istilahnya gitu. Oke. Yang pertama The King, Eternal Monarch. Kalau nggak tahu bilang pas aja. King itu aku kasih 8,9 dari 10. Wih. Alasannya? Ya itu bagus. Terus selanjutnya Hotel de Luna. Belum lihat. Oh, belum lihat. Ya, sayang sekali. Oke, selanjutnya nih Extraordinary You. Belum juga. Oh, belum juga. Selanjutnya nih Melting Me Softly. Belum. Nah, yang terakhir nih, aku yakin kamu udah lihat Dots atau Descending of the Sun. 9,5 itu paling bagus. Wih. Pertama aku nonton. Oke, ya. Dari 10 film tadi, Silvi nggak tahu 1, 2, 3, 4. 4 film ya teman-teman. Nah, itu membuktikan kalau Silvi ini sangat nonton drakor sekali teman-teman. Patut diapresiasi. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman hari ini. Sekian dari video kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil apa yang positif dan buat yang negatif-negatif silahkan kembalikan kepada tempatnya ya teman-teman. Oke, saya Mary pamit undur diri dan jangan lupa untuk nonton channel A3 lagi di Battle Team KPS tiap jam 5 sore di hari Minggu ya teman-teman, karena di episode minggu depan akan ada hobi lain yang menarik.